Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimadatul Fauzia dengan NIM 2416040110. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang muamalah dalam Islam. Apa sih muamalah itu? Muamalah adalah salah satu cabang hukum Islam yang mengatur interaksi dan transaksi antar manusia, khususnya dalam hal ekonomi, seperti transaksi jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, dan kerjasama. Yang kedua adalah prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsipnya itu ada beberapa, ada yang namanya mubah, ada yang namanya keadilan dan saling menguntungkan. Maksudnya itu tidak boleh salah satu pihaknya itu rugi. Yang ketiga ada keridhaan atau kesepakatan antar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut, adanya transparansi atau informasi yang harusnya jelas dalam transaksi tersebut, harus ada kejelasan informasi. Terus tanggung jawab. Terus dalam muamalah itu dilarang adanya riba dan gharar. Gharar apa sih? Gharar itu ketidakjelasan dalam informasi. Pokoknya yang mengandung ketidakjelasan itu dilarang dalam prinsip muamalah. Yang ketiga ada muamalah dan perubahan sosial. Seperti yang kita tahu, pada perubahan sosial dalam masyarakat modern ini banyaknya perkembangan yang sangat pesat, sehingga memerlukan adanya ketentuan hukum baru dalam bidang muamalah. Para ulama berpendapat bahwa perlu adanya ijtihad dan inovasi baru dalam hukum Islam untuk menghadapi perubahan ini. Faktor-faktor mempengaruhi hukum dalam bidang muamalah adalah tempat, zaman, niat, perubahan sosial, dan kebiasaan. Contohnya itu adalah sekarang maraknya transaksi jual beli online, sehingga para ulama perlu menetapkan hukum untuk transaksi ini. Seperti yang kita tahu ya, hukum Islam itu fleksibel sehingga dapat mengikuti perubahan sosial dan nilai-nilai kebiasaan masyarakat di waktu dan tempat yang berbeda. Kebiasaan dan kemaslahatan masyarakat perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum baru dalam bidang muamalah ini. Yang keempat ada fenomena hilah syariah dalam bisnis kontemporer. Hilah syariah merujuk pada praktik yang bertujuan untuk menghindar dari pembebanan hukum syariat. Hal ini termasuk upaya untuk menghindar dari kewajiban atau agar tindakan yang dilakukan tidak dicap sebagai perbuatan yang melanggar hukum syariat. Contohnya adalah praktik riba dan penipuan dalam bisnis. Selanjutnya yaitu hak dalam pandangan Islam. Dalam Islam, setiap individu memiliki hak atas harta dan kekayaan yang diperoleh secara halal. Hak ini harus dijaga dan dihormati dalam transaksi muamalah. Islam menekankan pentingnya keadilan dan keterbukaan serta pengakuan atas hak individu maupun masyarakat secara umum. Kepemilikan menurut ekonomi syariah. Kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dengan harta atau benda yang ditetapkan oleh syarak, yang memungkinkan untuk memperoleh manfaat atas harta atau benda yang dibenarkan oleh syariat menurut cara-cara yang benar. Kepemilikan menurut ekonomi syariah mencakup aspek individu dan kolektif yang diatur dalam hukum Islam. Kepemilikan itu harus bersih dari unsur haram dan tidak merugikan orang lain. Islam mengakui hak milik individu selama hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan syariah. Harta dalam pandangan ekonomi syariah. Harta dalam ekonomi syariah harus diperoleh, dikelola, dan dipergunakan sesuai dengan prinsip syariah.
Pengelolaannya harus bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Harta itu bukan hanya kepentingan pribadi, tetapi juga tanggung jawab sosial. Yang terakhir itu adalah jenis-jenis muamalah. Fikih muamalah mencakup berbagai jenis akad dan kegiatan yang terdiri atas akad jual beli, akad utang piutang, akad sewa menyewa atau ijarah, akad kerjasama atau musyarakah atau mudarobah, terus ada akad pertanian atau muzaraah dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat atau menambah wawasan dari penjelasan yang saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata dalam penyampaian dan tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.